25 punya unta umur 25, maka zakatnya anak perempuan unta. Anak unta perempuan gitu. Anak unta perempuan, betina apa ya kali ngomongnya. Ya. Unta betina umur 1 tahun. Nah, gitu aja nanya. Unta betina umur 1 tahun. 1. Ya. Unta betina umur 1 tahun, 1. Naik 36. 25 sampai ke 36. 30 masih tetap 1. Khusus secara syariat mengeluarkan harta khusus, nggak semua harta. Seperti dalam zuru, nggak semua zuru dizakatkan. Yang dizakatkan apa? Ya cukup padi atau kuatun iyal, makanan kekuatan pokok, gandum, kurma, ya, anggur. Selebih itu yang nggak disebut, nggak dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau lebih, maka zakatnya bukan zakat zuru, tapi zakat tijaroh. Sawit itu bukan zuru. Ya, ada orang punya sawit, tapi 10 hektar. Itu wajib zakat enggak? Ya wajib. Cuman bukan hitungannya hitungan zuru, tapi hitungannya hitungan tijaroh. Maka sampai mencapai haul dan nisabnya 94 gram. Keluarkan berapa? 2,5%. Beda kalau zuru per panen, bukan per haul. Sekali panen sampai nisabnya keluarkan zakatnya. Ya, nanti zuru nanti kita bahas. Keutamaan zakat. Hiya ruknus salis min arkanil Islam, yaitu rukun yang ketiga dari rukun Islam. Wa hiya ukhtus sholati, zakat ini saudara perempuannya sholat. Kenapa saudara perempuan sholat? Li'annaha ja'at makrunatan biha fi mawadi'a katsiratin fi kitabillahi ta'ala. Karena zakat ini banyak dibarengi atau berbarengan dengan sholat di tempat-tempat yang banyak dalam ayat-ayatnya Allah. Banyak wa aqimus shalah wa atuz zakah. Asal ada aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah atuz zakah. Jadi zakat ini dikatakan saudara perempuannya sholat. Saking pentingnya. Setiap hablum minallah maka butuh hablum minanas. Ini hablum minanasnya. Hablum minallahnya bagus, minanas jelek, percuma, sia-sia. Maka kalau sudah hubungan sama Allah kita perbaiki, sama manusia juga wajib diperbaiki. Sholatnya nggak pernah tinggal, tapi nggak mau zakat, 0. Sia-sia, pendusta agama. Minha qaulu ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakah. Sebagaimana firman Allah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Warada fi fadliyal katsiru minal ayati wal ahadis. Telah datang dalam hadis keutamaan zakat sangat banyak, juga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagian daripada keutamanya yaitu firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakah waladina hum bi ayatina yu'minun. Bermula rahmatku itu sangat luas untuk tiap-tiap sesuatu, dan aku menetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa dan yang memberikan zakat serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi rahmat Allah yang luas ini ditetapkan, diberikan kepada hamba-hambanya yang takwa. Kita masuk surga bukan sholat kita, kita masuk surga bukan ibadah kita masuk surga bukan sedekah kita, bukan zakat kita, tapi sebab rahmatnya Allah. Akan tetapi rahmatnya Allah ini diberikan kepada siapa? Orang-orang yang zakat. Rahmat Allah diberikan kepada siapa? Orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang sholat. Memang betul, kita tidak masuk surga sebab sholat kita. Kita tidak masuk surga sebab daripada zakat kita. Tetapi masuk surga sebab rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah diberikan kepada mereka yang sholat, diberikan kepada mereka yang takwa kepada Allah, diberikan kepada mereka yang membayar zakat. Jadi jangan terus, wah kan rahmat Allah nanti nggak sholat nggak apa-apa, aku berharap rahmatnya Allah saja. Tunggu dulu, rahmat Allah diberikan kepada yang sholat, maka nggak bisa lagi dielakkan. Ya.
Kemudian lagi dijelaskan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Ambillah sebagian daripada harta-harta mereka untuk zakat, mensucikan dan membersihkan daripada harta mereka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam az-zakatu qantaratul Islam. Wa qauluhu, zakat itu apa ya qantarat ini? Tunggu. Wa qalu, nanti kantor itu. Man ada zakata malihi dhahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang memenuhi zakat hartanya, maka Allah hilangkan daripada kejelekannya. Siapa yang bayar zakat, maka Allah hilangkan kejelekannya. Hasinu amwalakum bizakat wadawu amradakum bis shadaqah wastaqbilu amwajal bala'i bid-du'a'i wa tadarru. Dikatakan dalam hadis, ya, bentengilah hartamu dengan zakat. Jadi bentengi hartamu dengan zakat. Kemudian obatilah penyakitmu dengan sodako. Sesungguhnya sodako ini termasuk obat daripada penyakit. Maka kalau kita punya penyakit, jangan bakhil-bakhil untuk bersodako. Dan gak perlu kita, ya Allah aku niatkan sodakoku untuk obatku, jangan, sayang. Nanti kita sodako nilainya hanya untuk dakwah kita toh. Wis niat karena Allah, Allah maha tahu. Insya Allah dengan sodako kita, Allah akan ringankan penyakit kita. Kalau ternyata juga penyakit itu Allah tetap beratkan sama kita, penyakit itu kafarat karena cintanya Allah kepada kita. Untuk menggugurkan dosa kita, sehingga waktu mati kita mati nggak punya dosa. Itu saja. Husnuzon, jangan suuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhtiar tetap dikerjakan. Sodako, berobat, karena ikhtiar kita adalah ibadah. Berdoa, dengan kita berobat, menunggu kemudian kita berdoa, minta sembuh, penantian kita dari berobat, berdoa sampai sembuh adalah ibadah. Maka semua kan punya nilai ibadah. Nggak ada yang nganggur, nggak ada yang sia-sia. Kemudian dikatakan, hadapilah gelombang balak dengan doa dan tadaruk. Jadi kalau ada musibah, ada katanya COVID dulu sebagainya, alhamdulillah sudah reda, maka hadapi gelombang ini dengan apa? Dengan doa dan tadaruk. Kuncinya doa dan tadaruk, bukan yang lain. Ya. Insya Allah nanti selesai zakat kita akan balik ke bab sholat. Ke bab sholat kita akan kupas tentang makna berdiri, makna ada iftitah, dan berdiri sholat fungsinya untuk apa, kenapa kita harus menghadap ke bawah, kok nggak danga. Insya Allah kita akan kupas semua. Kalau bisa bawa buku, ya. Maka zakat ini selesai, zakat fitri nggak perlu karena zakat fitri sudah kemarin selesai zakat mal sama tijaroh, ya. Baru langsung kita bahas bab sholat, kita kupas tuntas. Ya, nggak perlu banyak-banyak satu malam itu, yang penting kita paham kan begitu. Waroda mahala kamalun fi barri au bahrin fi barin au bahrin illa biman zakati. Tidak rusak, dalam sebuah dikatakan tidak binasa harta seseorang yang ada di daratan dan di lautan kecuali orang itu mencegah daripada zakat. Harta itu akan rusak, harta itu akan binasa, baik yang di laut maupun yang di lautan, sebab dia nggak mau bayar zakat. Tapi orang-orang yang bayar zakat, hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bakhil-bakhil. Cukup sudah nisabnya mencapai, keluarkan zakatnya. Pembagian zakat. Pembagian zakat ada dua. Zakat mal dan zakat badan. Zakat dibagi dua, ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal ada 6. Apa itu? Yang pertama na'am, binatang ternak. Yang kedua dan ketiga nakdan. Apa itu? Emas dan perak. Kemudian wa'urudut tijaroh, yaitu harta dagangan. Baru wal mu'assarah wal mu'assarah, yaitu 1/10, maksudnya zuru, pertanian. Warikaz wal ma'dan, dan harta pendeman tambang, dan harta pendeman dan harta tambang. Pendeman itu apa? Ya kita nemukan nyangkol-nyangkol dapat harta korun. Sebenarnya bukan harta korun,
dikatakan harta korun karena banyaknya harta korun terpendam dulu, asal dapat duit harta korun, padahal bukan punya korun sebenarnya, gitu ya. Maka keluarkan zakatnya, rikas. Sekarang syarat-syarat wajib zakat. Baru nanti kita langsung 3 itu kita habiskan. Singkat aja, langsung kita baca tek-tek karena pun dia hanya bentuk grafik, bentuk angka-angka. Syarat-syarat wajib zakat ada 5. Pertama, al-Islam. Berarti orang kafir tidak wajib zakat. Tapi orang murtad, begitu dia balik Islam, wajib bayar zakat. Dan harta yang dulu sampai nisab, di saat dia tidak Islam karena murtad, begitu Islam yang dulu juga wajib dizakati. Ada orang pindah agama, dia kaya, miliarder. Kemudian balik lagi Islam, Allah berikan hidayah, taubatan nasuha. Maka selama dia tidak meluk Islam, harta yang miliarder itu wajib dihitung dan wajib dizakatkan. Berapa lama dia nggak Islam, maka berapa lama harta itu harus dizakatkan, berapa banyak. Yang kedua, huriyah, merdeka. Maka tidak wajib zakat bagi budak. Sedangkan budak muba'at, separuh budak, separuh enggak. Budak ini kan ada budak mukatab, ada mudabbar. Mudabbar itu budak yang dijanjikan kalau aku mati kok merdeka. Mudabbar. Ada mukatab yang nyicil, dia nyicil nanti kalau lunas bebas. Ada muba'at, separuh budak, separuh enggak. Kalau dia muba'at maka wajib zakat dari yang dia miliki. Tapi yang merdekanya, kalau dia muba'at ini dia kerja. Kalau biasanya kan kalau dia masih budak murni, maka semua hasilnya untuk tuannya. Tapi kalau muba'at separuh untuk tuannya, separuh untuk dia. Ini kalau sebenarnya nggak perlu dibahas, nggak masalah kan nggak ada gitu. Cuman hanya untuk pemahaman saja gitu. Maka kalau dia mencapai sampai nisabnya wajib dizakatkan bagi muba'at. Tapi yang nisab untuk merdekanya, bukan nisab yang punya tuannya, bukan digabung. Kemudian ta'ayunul milki, sudah kekhususan milik. Maka kalau miliknya umum, nggak bisa ada orang mewakafkan hartanya untuk kuwakafkan hartaku untuk kemaslahatan umat. Kebun sawit 50 hektar. Padahal kurang zakat tuh kalau dipikir. Tapi untuk kemaslahatan umat nggak wajib zakat. Maka hasilnya wajib untuk bangun masjid, untuk jalan, untuk sumur umat. Pokoknya untuk umat lah. Ya. Tapi kalau dizakatkan, aku punya sawit 10 hektar, aku zakatkan untuk dayat. Maka ini sudah ta'ayun namanya, khusus. Maka wajib dizakatkan sama dayat. Tapi kalau dibilang ini sawit ku zakatkan untuk seluruh guru ngaji, ini kan umum, guru ngaji itu banyak, maka nggak wajib zakat. Tapi kalau tertentu, ini sawitku yang 10 hektar ku wakafkan untuk guru ngaji Adia, berarti kan cuma orang tertentu, nggak umum. Maka tatkala sampai haul nisabnya wajib zakat. Kemudian tamamul milki, sempurnanya kepemilikan. Kalau nggak sempurna maka nggak wajib zakat. Seperti budak kan nggak sempurna pemilikannya. Ya budak mukatab itu kan masih nyicil, dia nggak sempurna. Budak mukatab dia punya tapi untuk nyicil, maka nggak wajib zakat. Kemudian meyakini tayakunul wujud, meyakini adanya orang yang berzakat dan orang yang benda yang mau dizakatkan. Maka nggak wajib zakat kepada harta yang diwariskan kepada janin. Ada kakek kaya, dia punya perusahaan, ini hartaku, kuwariskan sama anakku yang dalam, cucuku yang dalam perut anakku. Masih dalam perut ini, kuhibahkan, belum lahir, belum wajib zakat. Tapi begitu sudah lahir, maka kalau sudah mencapai haul, sudah sempurna setahun, wajib dizakatkan. Berarti sudah wujud orangnya. Kalau belum, karena belum tentu dia hidup, nggak wajib zakat. Maka tayakunul wujud. Sehingga dari keterangan di atas disimpulkan tidak menjadi syarat wajib zakat falaisa min suruti wujubi zakat balik dan berakal. Termasuk di sini anak kecil orang gila maka wajib zakat. Karena nggak disyaratkan balik dan berakal. Berarti anak kecil wajib zakat. Beda dengan sholat, disyaratkan balik dan berakal. Maka kalau dia tidak berakal nggak wajib sholat. Kalau dia kecil nggak wajib sholat, cuman umur 7 tahun ajari. 10 tahun nggak mau pukul pantatnya, kan begitu.
diajari. Tapi untuk zakat tidak disyaratkan balik, nggak disyaratkan berakal. Orang gila tapi hartanya banyak, mungkin gilanya gara-gara kalah taruhan tapi masih banyak hartanya, kemudian gila dia, tetap wajib zakat. Siapa yang mengeluarkan? Kedua walinya. Ya. Walinya nggak ada, anaknya nggak ada juga, dia sendirian, maka ya qadhi yang mengeluarkan zakatnya, qadhi, dan dijaga hartanya. Begitu juga anak kecil yang belum balik, yang mengeluarkan adalah walinya. Jadi nggak disyaratkan. Sekarang penjelasan daripada zakat harta. Zakat apa namanya? Bukan zakat badan, masih zakat harta. Sekarang yang awal apa? Yang awal kita bahas awalan an-na'am, zakat na'am, binatang ternak. Ini ada 3, onta, sapi, kambing. Kerbau termasuk nggak? Termasuk. Kerbau bagian daripada sapi. Ya. Ayam termasuk nggak? Enggak. Ayam nggak bisa disejarkan dengan kambing. Tapi ayam tetap diwajibkan zakat kalau banyak. Dia punya ayam tapi sampai 1000 ekor. Dijadikan usaha dagang telurnya. Atau dijadikan usaha ayam potong. Maka wajib zakat tapi bukan ayamnya. Tapi tijarohnya. Ya. Yang kita jadikan catatan bukan ayamnya, tapi tijarohnya. Dikatakan na'am karena banyaknya nikmat, kasrati ni'amillah. Itu ada 3, onta, sapi, kambing. Syarat wajibnya zakat na'am ada 4. Ini perlu kita pahami. Syarat wajibnya zakat na'am, zakat onta, zakat sapi, zakat kambing, itu ada 4. Yang pertama sampainya nisab. Sampainya nisab. Berapa nisabnya? Kalau onta, kalau sudah punya 5 onta, sudah sampai nisabnya. Kalau kerbau, kalau lembu sudah mencapai 30, sampai nisabnya. Kalau kambing sudah mencapai 40, maka sampai nisabnya. Jadi catatannya onta 5, kerbau atau sapi 30, kambing 40. Ya, ini nisabnya. Cuman berapa zakatnya? Ini nanti kita bahas. Ini nisab-nisabnya. Yang kedua mudiul haul, melewati setahun. Kalau belum melewati setahun nggak bisa. Ada orang punya onta 5 ekor, sudah 11 bulan. Tiba-tiba mencapai mau 2 hari setahun, terjadi kecelakaan. Dia nggak punya apa-apa kecuali onta itu harus dijual 1 untuk perobatan. Dijual jadi 4, nggak wajib zakat lagi. Ada orang punya lembu 30 ekor, sudah sampai nisabnya, tapi haulnya belum. Sudah 11 bulan 25 hari, 5 hari lagi setahun. Tiba-tiba keracunan, dingon makan mati 1, 29 nggak wajib zakat. Tapi nggak boleh diakal-akali. Sudah mau setahun, tak jual 1 lah. Alasannya untuk berobat, nggak bisa ngakal-ngakali. Ya. Nggak bisa diakal-akali. Memang betul-betul kebutuhan sehingga berkurang, haulnya mau sampai nisabnya berkurang, maka nggak wajib zakat. Tiba-tiba pas pula hari H mau mengeluarkan zakat besoknya, istri operasi melahirkan. Nanti aku mengeluarkan zakat pula, itu ada lembu, tak jual 1 aja lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di rumah ada duit ya nggak boleh. Ada duit untuk operasi, belain jual lembu supaya nggak zakat, nggak boleh. Dan hati-hati ini yang punya lembu. Ini ya supaya denger yang punya lembu ini. Jangan sampai nggak zakat. Kalau nggak zakat hilang lembunya, jangan salahkan malengnya, salahkan dirimu yang nggak mau zakat. Gitu. Ini biar kalau kita punya lembu jangan sampai nggak zakat. Tiba-tiba hilang lembunya ngersuloh, waduh lembuku hilang. Sebenarnya itu nggak hilang. Allah tegur, kenapa nggak mau zakat lembunya banyak? Gitu. 30 ekor sudah wajib zakat. Ini lembunya di sana ada 10, sana 10, sini 10. Udah wajib zakat, nggak mau zakat. Udah hilang, lebih hilangnya. Akhirnya hilangnya 5. Seharusnya dukungan zakat 1 jadi benteng. Karena dikata tadi, bentengilah hartamu hasinu amwalakum bizakat. Karena nggak zakat, nggak jadi benteng. Jadi ayo, jangan bakhil-bakhil. Nanti hilang lembu kita. Yang sudah ngaji ini, sampaikan yang punya lembu, suruh zakat. Ya, sampaikan. Kemudian
Antakuna saimah. Syarat berikutnya, ternak tadi wajib diengon, harus diengon. Apa dengan bahasa Jawanya itu? Indonesia. Diternak, digembala. Nah, digembala. Dia harus makan rumput digembala, baik rumput itu rumput umum punya kebun, atau rumput itu ladang kita sendiri, memang rumput itu dia dingon. Tapi kalau nggak dingon, kita beli atau ngupah orang untuk ngarit. Ngarit tiap hari kita upah 10.000, 50.000 kita upah tiap hari. Maka ini tidak wajib zakat. Atau kita beli rumput nggak wajib zakat. Atau kita kambing, yang kambing itu pakai makanan gilingan. Ada kambing ternak itu. Kambing itu nggak wajib zakat. Tetapi zakatnya bukan zakat kambing, zakat tijaro. Karena jadikan jual beli. Nah, ini jangan sampai salah, jangan keliru. Kambingnya nggak wajib zakat, tijaronya wajib. Karena orang itu kan jadikan tijaro dia. Memang jadikan usaha jual beli kambing. Kalau ayam apa namanya? Ayam potong, ini kambing potong lah mungkin. Kambing ternak namanya. Kambing untuk dijual belikan. Maka wajib zakatnya untuk tijaronya, bukan kambingnya. Ya, jadi kalau mencapai 94 gram setahun sampai segitu, ya wajib zakatnya. Kalau enggak. Jadi ukurannya bukan ukuran daripada jumlah kambing, tapi jumlah modal yang didapat sama keuntungan jual beli kambing tersebut. Tapi kalau kambingnya itu diumbar, diengon, cuman bayar juga nggak wajib zakat. Ini ada orang nandur rumput gajah, rumput apa kambing. Terus ada orang dia punya usaha, wes kau kalau mongon punyaku bayar sebulan sekian. Ini kan nggak mubah namanya, engon nggak saimah, nggak di rumput yang gratis, rumput yang bayar juga tidak zakat. Maka sama dengan diaritkan, paham Pak ya? Ini syarat yang ketiga. Jadi kalau kita tahu gitu. Syarat berikutnya, alla takuna amilah. Kambingnya, kalau kambing nggak mungkin lah, tapi kalau lembu mungkin. Lembunya, ontanya bukan dijadikan sebagai tunggangan, bukan jadikan untuk bekerja. Kalau zaman dulu ada ibaratnya untuk ngeluku, lembu untuk ngangkati barang. Kalau dijadikan untuk ini, walaupun ada 100 ekor lembunya, tapi semua jadikan pekerja, maka nggak wajib zakat. Walaupun bila ujroh, tanpa ada ujroh, walau biwari ujroh. Dia punya kambing, punya lembu, kalau kami nggak mungkin. Punya lembu 30 ekor, tapi semua untuk ngeluku ladangnya. Kan nggak diupah ini. Untuk bekerja nggak wajib zakat. Ya, nggak wajib zakat. Jadi 4 syaratnya. Yang pertama sampai senisab, sampai 1 nisab, atau sampai nisab, bukan senisab, sampai nisabnya. Kedua melewati setahun. Ketiga diengon di tempat yang mubah, bukan bayar. Yang keempat tidak untuk bekerja. Nah, sekarang zakat onta. Berapa zakatnya onta? Nanti dituliskan kalau lebih jelasan ya, biar nggak pala gerak-gerak. Ini supaya dipahami, zakat onta itu asal mencapai 5 dan melewati setahun, maka dia sudah wajib zakat. Punya onta 5, walaupun ini nggak penting karena kita nggak mungkin punya onta, ya. Nah, tapi untuk kita pahami, begitu dia punya 5 onta, wajib zakat. Zakatnya apa? Zakatnya boleh kambing Jawa, boleh kambing gembel. Hanya bedanya, kalau kambing Jawa umurnya 2 tahun, kalau kambing gembel umurnya 1 tahun. Berapa? 1. Begitu mencapai 10, maka kambing 2. Bebas, boleh kambing gembel, boleh kambing Jawa. Dan boleh seling. Kambing Jawa 1, gembel 1. Tapi ingat, umurnya gembelnya 1 tahun, Jawanya 2 tahun. Kalau dia mau, tak sering lah gembel sama Jawa. Kalau dua-dua Jawa, maka umur 2 tahun. Ini kalau onta. 15, 3. 14, 20, 4. 5, 10, 15, 20. Bisa dipahami Pak ya? 1, 2, 3, 4. Zakatnya kambing. Ya, Jawa umur 2 tahun, gembel umur 1 tahun. Begitu punya onta umur 25, punya onta umur 25, maka zakatnya anak perempuan onta. Anak unta perempuan gitu. Anak unta perempuan, betina, apa ya kali ngomongnya. Ya.
Unta betina umur 1 tahun. Nah gitu aja nanya. Unta betina umur 1 tahun. 1 ya. Unta betina umur 1 tahun. 1. Naik 36. 25 sampai ke 36. 30 masih tetap 1. Begitu 36 berapa? Tetap 1 tapi umur 2 tahun. Ya, 25 sampai ke 35 1 unta betina umur setahun. Begitu 36 sampai ke 45. 36 sampai ke 45 unta betina 1 tapi umur 2 tahun. Begitu mencapai 46 sampai ke berapa? Sampai ke 60. Nah, ini lebih tinggi tingkatannya. Ya, enggak 10. Dari 46 sampai 60 ini unta umur 3 tahun, namanya hikotun. 1 unta umur 3 tahun. 5 1 kambing, 10 2 kambing, 15 3 kambing, 20 4 kambing. 25 1 unta setahun, 36 1 unta 2 tahun, 46 1 unta 3 tahun. Dan semuanya unta betina. Sampai berapa ini? Sampai ke 61 ya. Sampai ke 60-nya. Begitu 61 masih tetap 1. Sampai ke berapa? 61 sampai ke 76. Yaitu unta umur 4 tahun 1. 4 tahun 1. Ringan semuanya, cuman satunya. Nanti biar atau diketik aja dibagikan biar hafal gitu ya. Karena nggak bawa buku diketik aja ya. Pahalanya dapat banyak kau. Kalau bawa ini dihafal kau dapat pahalanya gitu. Atau suruh orang gitu kan. Kalau ini baca Arabnya agak bingung kamu tuh ya. Agak bingung kalau nggak dibuat kalkulasinya. Umur 76 bintal labunin. Umur 76. Jumlah 76 kadang saya ini agak lelet juga karena udah apa ini. Umur lagi. Unta 76, 61 sampai 75 itu umur 4 tahun 1. Begitu 76 sampai ke 90 itu bintal labunin, 2 ekor unta umur setahun. Ya. 2 ekor unta umur setahun. Pastinya yang nggak ditulis lupa, yakin saya gitu. Nah, kalau sekarang masih ingat pulang dilupa, maka perlu dicatat gitu, perlu dicatat. Nggak dicatat diketikkan insyaallah. Nah, jadi kalau 76 sampai ke 90 2 ekor unta betina umur setahun. Begitu mencapai 91 ya mencapai bukan umur bintal labun itu bukan umur apa ya, tapi umur 2 tahun. Umur 2 tahun. 76 ke 90 itu 2 ekor onta umur 2 tahun. Ya, umur 2 tahun. 91 sampai 120 zakatnya adalah 2 ekor unta umur 3 tahun. 2 ekor unta umur 3 tahun. Sedangkan 121 sampai 130 3 ekor unta umur 2 tahun. 3 ekor unta umur 2 tahun. 121 sampai 30. Kalau 91 sampai 120 masih 2 ekor unta umur 3 tahun. 121 sampai 130 3 ekor 3 tahun 130 hikotun wa bintal labunin. 1 onta umur 3 tahun dan 2 onta umur 2 tahun. Terus meningkat. Jadi begitu onta umur 140 tahun mencapai 140 jumlah onta, dia baru kelipatan. Onta kalau sudah 140 kelipatan. Ya, kelipatan. Kalau 40 dia binta atau bintul labun, kalau dia 50 hikotun.
Berarti kalau dia punya onta 140, ini zakatnya 3. Berarti kan 140 ini 50, 50, 40. Yang 50 hiko, 50 hiko, yang 40 bintu labun. Hiko ini 3 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Berarti kalau punya onta 140, zakatnya 2 onta umur 3 tahun, 1 onta umur 2 tahun. Punya onta 150, zakatnya tetap 3, tapi hiko, hiko, hiko. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Ya, paham Pak ya? Punya onta 190. Kelipatannya setiap 40 itu berarti umur 2 tahun. Setiap 50 umur 3 tahun. Berarti kalau 190, 3-nya umur 3 tahun, ya. Yang 40 1 berarti jadi 4. Kalau punya onta 190 jadi 4, 3 umur 3 tahun, 1 umur 2 tahun. Punya onta 200, 4 keempatnya umur 3 tahun. Terus kelipatannya. Loh kalau nggak mencapai 170 berarti dihitung 3 hiko. Yang 20 nggak dianggap. Punya onta 170 berarti 50, 50, 50. Kalau dihitung 40, 40, 40, 40, oh masih kena 4. Ya 4. 160 berarti 4. Cuman berapa itu? 4 umur 2 tahun. Pokoknya kalkulasinya 40 dan 50. Paham Pak ya? Nah, 40 dan 50. Sekarang zakat sapi. Lebih gampang zakat sapi. Kalau onta kita kan nggak mungkin punya. Kalau sapi bisa jadi mungkin. Tiba-tiba ada rezeki beli sapi, jual mobil Pak Charles. Oh terus cepet beranak. Jadi banyak. Kalau untuk sapi cuman hitungannya 30-40 gitu aja. 30-40. 30 tabi, 40 musinah. Nanti tinggal kelipatan. Gampang. 30 dan 40. Punya sapi 30, zakatnya 1 anak sapi umur setahun. Ya, 1 sapi anak disebut tabi karena masih melalui mamaknya, tabi namanya. 1 umur setahun. Ya. Enggak disahkan betina. Ya, tabi'ah betina. Boleh laki-laki tabi'un, boleh betina. Tabi'un atau tabi'ah. Ya, boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya. Boleh. Ini gampang. Kalau 40, punya onta 40, musinah. Umur 2 tahun. Terus tinggal kalkulasi. Punya lembu 60, berarti kan 30, 30, 30. Punya lembu 80, berarti 40, 42. Ya. Kalau punya 60, 32 umur setahun, 82 umur 2 tahun. Kalau 72 juga, cuman umur 2 tahun sama setahun. Paham Pak ya? Nah ini gampang lembu. Cara ngitungnya gitu aja. Selama ini kan mungkin kita bingung gitu kan. Kayak mana zakat sapi? Zakat sapi asal sudah punya 30, wajib zakat 1 anak sapi umur setahun. Asal sudah 40, anak sapi umur 2 tahun. Satu kelipatannya. Berarti kalau punya sapi 120, zakatnya adalah 4. 30, 30, 30, 30. Umur setahun atau 3 umur 2 tahun. Boleh milih. Kalau punya sapi 120, zakatnya boleh 3, boleh 4. Kira-kira berat mana? Sayang 4, 3 aja lah. Cuman pilih umur 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Aku mau 4 aja lah. Ini 2 tahun bisa aku jual nanti untuk araya ini. Araya haji, sayang dibongkar. Pilih 4, berarti tabi semua. Setahun, 4. Paham Pak ya? Nah itu sapi, gampang. Jadi malam ini sudah paham, terbuka sapi. Sekarang kambing. Kalau sapi itu aja. Kambing, nisabnya kambing. Kambing ini 40 wajib zakat. Sampai ke berapa? Sampai 120. Kambing lebih gampang lagi sebenarnya. Punya kambing 40 ke 120 zakatnya 1. Tahun ini punya 40, 1. Ya. Ya. Dan satunya ini tadi boleh milih. Kalau kambing perempuan, kambing gembel, umur
setahun. Kalau kambing Jawa umur 2 tahun. 2 tahun 60 juga 1. Tahun depan lagi 80 masih 1. 5 tahun 120 masih 1. Tahun depan naik 121 jadi 2. 121 jadi 2. Sampai berapa? Sampai 200. Tetap 2. 121, 130, 150, 199, 200 tetap 2. 201 ya, sampai ke 299 naik jadi 3. 400 jadi 4. Satu kelipatan 100. Setiap kelipatan 100 nambah 1. 505, 606, 707. Cuman kira-kira ada nggak punya kambing sampai 700 kan itu? Ada nggak punya kambing sampai 500? Allah karim. Jarang ada. Jarang ada punya ternak sampai 500. Artinya zakatnya kambing 40 ke 120 masih 1. Paling kita punya pun 40, 50, 60 masih 1 aja ya. Tahun besok 101. Ya, tahun besok udah 120. Mau setahun ini mau haul dijual 5 karena butuh ya 1 lagi. 1 kalau kita. Jadi untuk kita orang awam ini zakatnya 1 aja paling gitu. Ya nggak pernah banyak. Karena jarang sampai mencapai 200 dan sebagainya. Saya rasa ini zakat kita 3 ini mudah sebenarnya, nggak sulit. Onta dimulai dari 5 ya, cuma 5 sampai 20 masih berbentuk kambing ya. Terus 25 sampai ke apa tadi? 120, 130 masih berbentuk onta, 140 sudah kelipatan. Kalau sapi, kalau onta, sapi 30, 40. Ya, 30, 40 gampang. Mudah-mudahan yang kita jadi nggak fungsi nih pohon tulisnya karena saya rasa gampang. Tapi tetap nanti kita tuliskan di tahun besok. Pertemuan besok untuk kita bagi supaya bisa dipahami, ada ilmu yang kita buat catatan. Mudah-mudahan yang kita kaji malam ini di awal pembukaan majelis ini Allah mudahkan, Allah berikan manfaat. Kurang lebih mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada mau tanya monggo bab zakat yang mungkin masih ribet, bingung dan sebagainya, monggo.